Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera. Bagi saudara semua, saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, yang ada di Kamboja, Singapura. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan, dengan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi ini kami kembali rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami, jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Efesus pasal 3, ayat yang ke-13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Saudaraku, masalah adalah bagian dari kehidupan manusia, tanpa terkecuali. Jadi kita tidak dapat menghindar atau lari dari masalah. Kita harus menghadapinya, saudara. Mungkin kita berpikir, mengikut Tuhan Yesus kok malah banyak ujian, kok malah banyak permasalahan dan sebagainya. Percaya kepada Yesus bukan berarti perjalanan hidup kita itu akan mulus, ibarat melewati jalan yang rata atau melewati jalan tol. Bukan berarti pula kita langsung memiliki kehidupan yang berlimpah dengan berkat. Justru, pada saat kita berlabel Kristen, kita harus siap dengan segala konsekuensinya, saudara. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dengan adanya masalah demi masalah yang menghiasi perjalanan hidup kita, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi dan mempedulikan kita, saudara. Justru, dengan masalah yang ada, Tuhan hendak membentuk dan memproses kita, supaya iman kita semakin kuat dan berakar di dalam Tuhan. Seringkali kita menjadi lemah dan tawar hati ketika permasalahan datang menerpa kita. Kita berharap Tuhan segera untuk memberikan pertolongan dan menjawab segala doa-doa kita. Namun jika pertolongan Tuhan tidak kunjung datang, kita kecewa dan tidak lagi punya semangat untuk mencari Tuhan lagi. Mari saudara, kita akan belajar dari Rasul Paulus. Meski harus menghadapi masalah dan penderitaan, ia tetap bertahan dan mampu menjaga hatinya agar tidak menjadi tawar. Dikatakan, kami tidak tawar hati, tetapi tidak. Meskipun manusia lahirilah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Paulus tahu pasti bahwa penderitaan yang dialaminya itu tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan kelak, saudara. Inilah yang menjadi kekuatan dari Paulus. Tawar hati hanya akan membuat kita makin lemah dan tidak berdaya menghadapi masalah yang ada. Sebab firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sebaliknya, hadapi setiap masalah yang ada dengan penuh iman. Jangan hanya karena masalah kita menjadi undur dan meninggalkan Tuhan. Sebab kita akan rugi, saudara. Saudaraku, apakah kita memiliki hati yang tawar saat ini? Setiap orang pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan tawar hati. Terlebih-lebih ketika mereka sedang diperhadapkan pada pergumulan yang sangat berat. Tawar hati menunjuk pada suatu kondisi hati yang dilanda kekecewaan mendalam karena beratnya beban yang harus ditanggung oleh seseorang. Tawar hati inilah yang mengakibatkan seseorang menjadi lemah, kehilangan semangat dan putus asa.
Firman Tuhan menyatakan bahwa jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan kita, saudara. Ketika mendapat mandat untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa, Tuhan mengingatkan Yosua, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jika Yosua terus tawar hati, niscaya dia tidak akan mampu membawa bangsa Israel merebut tanah Kanaan, saudara. Dan akhirnya Yosua terus berjalan dengan iman, memimpin bangsa Israel, dikuatkan dengan janji Tuhan, bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudaraku, berjalan dengan iman bukanlah suatu tindakan yang nekat tanpa dasar, tapi tindakan yang disertai dengan keyakinan akan firman Tuhan. Mempercayakan diri kepadanya dan taat kepadanya. Berjalan dalam iman berarti tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Dikatakan ada iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, yang terkasih dalam Tuhan Yesus, percaya pada pemeliharaan Tuhan adalah hal yang mutlak bagi setiap orang percaya. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melampaui batas kekuatan kita. Pada saat yang tepat, Dia pasti akan menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena itu, janganlah kita tawar hati dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan dan mengamini setiap janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk tidak tawar hati dalam hidup ini. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan mempercayai setiap janji-janji Tuhan. Ajar kami senantiasa percaya bahwa Tuhanlah penolong kami. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati setiap kami. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha kami, pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami boleh hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan, limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera pada saat ini, dan jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit dan malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami Indonesia yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita setiap hari. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.